Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham yang akan membagikan dividen. Berapa besaran dividennya, kemudian kapan jadwalnya, simak video ini sampai habis ya. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin teman-teman sudah tahu ya, saham yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu saham ERA atau Era Jaya Swasembada Tbk. Kenapa saya bahas saham ERA? Seperti yang tadi saya singgung sedikit di awal, di intronya, yaitu Swasembada, Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA ini akan membagikan dividen. Berapa besaran dividennya, kemudian catat jadwalnya ya. Oke, kita langsung masuk ke beritanya ya. Melalui kontan.co.id, Era Jaya Swasembada atau ERA tebar dividen 362,48 miliar. Simak jadwalnya. Ini baru hari ini tanggal Selasa, hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 ya. Beritanya kita langsung cek. ERA akan membagikan dividen tunai dari laba tahun berjalan yang didapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2021 yang dari rapat umum pemegang saham RUPS seperti itu. Nah, berapa besaran dividennya? Emiten penjual gawai dan peralatan elektronik ini akan membagikan dividen total sebesar 362,48 miliar yang akan dibayarkan atas 15,8 miliar saham. Nah, dividennya berapa? Jadi, dividen per sahamnya yaitu Rp22,8 per lembar saham. Kemudian kapan jadwalnya? Kalau kita cek beritanya bahwa come date untuk pasar tunai yaitu tanggal 5 Juli 2022. Ex-date-nya yaitu satu hari setelahnya yaitu tanggal 6 Juli 2022. Sedangkan untuk pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 1 Juli 2022 dan ex-date-nya itu tanggal 4 Juli 2022. Sedangkan recording date itu tanggal 5 Juli 2022. Kemudian pembayaran dividennya yaitu tanggal 27 Juli 2022. Jadi saya rekap ya. Untuk come date pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 1 Juli 2022, ex-date satu hari setelahnya yaitu tanggal 4 Juli 2022. Kemudian untuk pasar tunai, come date-nya tanggal 5 Juli, ex-date tanggal 6 Juli 2022, sedangkan recording date untuk pasar tunai, dividen tunainya itu tanggal 5 Juli 2022. Pembayaran dividen itu tanggal 27 Juli 2022. Jadi cukup clear ya. Besaran dividennya yaitu Rp22,8 per lembar saham. Nah, kita sekarang kembali ke chartnya. Seperti biasa saya pakai trading view ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya pakai chartnya pakai apa? Saya pakai tradingview.com. Seperti itu. Untuk ERA sendiri tanggal 28 Juni 2022 ditutup mengalami koreksi ya hampir 1% ke level 520 atau turun 0,95%. Kalau teman-teman cek ini masih di antara range EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 520-an di area-area sana seperti itu. Tetapi kalau teman-teman lebih cermati bahwa di sini ada resisten ya yang belum berhasil di break oleh ERA yaitu di sekitar 532 sampai dengan 540. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini ada garisnya ya. Di area-area sini di sekitar 530-an
itu sempat beberapa kali menahan pergerakan dari ERA di sini sekali, kemudian di sini menahan, kemudian di sini sempat menahan tetapi di retest kembali ternyata gagal breakdown. Kemudian di sini di retest, kemudian ada EMA 50 gagal turun kembali, kemudian sekarang masih dalam proses retest kembali. Nah, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman lihat untuk garis EMA 200-nya ada di sekitar 552 atau kita bisa sekitar 550 seperti itu. Nah, kenapa saya bilang cukup menarik ya untuk saham ERA selain dari pembagian dividennya? Secara chart ini dia retest ke EMA 50-nya, kemudian sedangkan garis MACD ini mulai mengarah ke atas. Jadi ada indikasi dorongan belinya ada seperti itu. Untuk volume harian dibanding 2 hari terakhir, 2 hari yang sebelumnya ya atau Jumat itu mengalami penurunan seperti itu. Apakah 2 hari ini candle merah ini disertai distribusi? Kita coba cek broker summary-nya ya. Seperti biasa pakai iPod, broker summary untuk tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 dengan value-nya net. Di sini bisa kita lihat tidak ada akumulasi maupun distribusi ya, cukup netral seperti itu. Jadi selama 2 hari ini dengan candle merah ini tidak disertai oleh distribusi maupun akumulasi. Nah, apa yang harus dilakukan buat teman-teman? Kalau teman-teman mau entry, bisa pertimbangkan spekulasi buy apabila saham ERA ini berhasil breakout dari resisten antara EMA 50 dengan resistennya yang cukup kuat, area resist ya di sekitar 530 sampai dengan 540. Jadi teman-teman bisa spekulasi buy di antara range antara 530 sampai 540. Kalau seandainya turun dia breakdown dari 520, teman-teman out bisa. Atau kalau memang tidak mau karena ada sentimen dividen, biasanya akan diangkat hingga mendekati come date-nya seperti itu. Dan mengingat come date-nya tanggal 1 Juli 2022 ya, masih ada waktu, kemungkinan masih akan diangkat seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kalau untuk saya pribadi selama dia masih berada di atas 520 masih cukup aman. Tetapi kalau seandainya dia breakdown, teman-teman mending out dulu, itu lebih aman. Atau kalau memang mau entry di bawah di sekitar level 500 atau ke bawah seperti itu. Itu untuk saham ERA. Buat teman-teman bagaimana? Oh iya, sekedar informasi tambahan ya. Untuk ERA sendiri kalau dibanding antara dividen dengan harganya atau dividen yieldnya itu setara dengan 4,3%. Jadi cukup worth it, cukup tinggi juga hitungannya. Nah, apakah teman-teman setuju untuk punya saham ERA sebelum come date untuk dapatkan dividen? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.